Shalom, senang sekali kita bertemu kembali di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 28 Maret 2021. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Pada hari Selasa, 30 Maret 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dan passcode doa malam. Ruang tunggu sudah dibuka mulai pukul 18.45. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara khusus di waktu yang akan ditentukan kemudian. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022 00 95878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 36060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 105 ayat 8-10. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hari itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Tuhan adalah pribadi yang setia akan janjinya. Kalau Ia berjanji, maka Ia akan menepati. Seringkali kita berjanji namun tidak mampu dan tidak mau menepati. Namun kalau Ia yang berjanji, maka Ia mau dan Ia mampu menepati janjinya dalam hidup kita. Komitmennya sungguh luar biasa dan dapat dipercayai. Namun bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga berkomitmen kepada Tuhan dan dapat dipercayai? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang setia kepada janji-Mu, bahkan kepada 1000 angkatan. Engkau mau dan mampu memenuhi janji-Mu dalam hidup kami. Bentuk kami ya Tuhan menjadi pribadi yang setia kepadamu, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap kuat dan setia di dalam-Mu. Kami butuh anugerah dan tuntunan-Mu dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Amin.
saudara-saudara terkasih, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi namanya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu yang terbaik.
Halo, senang berjumpa dengan saudara-saudari di MDC Medan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, satu kehormatan bagi saya untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudari. Sepanjang bulan ini kita membahas tentang walking with God, berjalan dengan Allah. Dan hari ini saya ingin membagikan dari sudut pandang komitmen di dalam berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan sebelum pembahasan firman Tuhan lebih jauh, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun, Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami. Dan oleh karena itu kami berdoa, berbicara dalam kehidupan kami. Terangi jalan-jalan kami. Bahwa kami di dalam masa-masa seperti ini pun kami tetap bisa maju, mengalami terobosan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan kami mau lihat ada pertumbuhan yang jauh lebih baik, ada terobosan sesuai dengan janji Tuhan atas kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, ada satu tokoh yang bernama Sir Edmund Hillary. Beliau merupakan seorang pendaki gunung yang berasal dari Selandia Baru. Dan dikenal sebagai orang pertama di dunia yang telah mencapai puncak dari Gunung Everest. Titik tertinggi di dunia, kurang lebih 8.848 meter di atas permukaan laut. Sir Edmund Hillary melakukan pendakian tersebut dan mencapai puncaknya pada tanggal 29 Mei 1953. Dan bahkan beliau diberi gelar knighthood, satria, atas usahanya untuk mencapai puncak Gunung Everest oleh kerajaan Inggris. Namun, tidak banyak orang tahu bahwa 1 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 1952, dia mengalami kegagalan ketika berusaha untuk mendaki Gunung Everest. Ya, setelah melalui persiapan yang sedemikian panjang dan perjalanan yang berminggu-minggu untuk mendaki gunung tersebut, tetapi mereka harus menerima kenyataan bahwa cuaca sedemikian buruk dan mereka harus menggagalkan usaha mereka untuk mendaki Gunung Everest. Satu kekecewaan yang luar biasa. Tetapi di dalam beberapa minggu kemudian, dia diminta untuk mengadakan konferensi pers tentang kegagalannya tersebut. Dan ketika Sir Edmund Hillary berjalan di atas panggung, dengan latar belakang dari Gunung Everest tersebut, orang mulai bertepuk tangan, menghargai setiap usahanya ketika dia berjalan di atas panggung tersebut. Dan kemudian setelah semua tenang, Sir Edmund Hillary berkata seperti ini, saya mengakui saya gagal untuk mencapai puncak Everest saat ini. Lalu sambil berjalan ke tepian dan menunjuk kepada sosok dari gunung yang ada, dia berkata, I will come again and conquer you. Because as a mountain, you can't grow. But as a human, I can. Maksudnya, saya akan datang kembali dan akan menaklukkanmu, Gunung Everest. Karena sebagai gunung, engkau tidak dapat bertumbuh. Tetapi sebagai manusia, aku dapat bertumbuh lebih baik. Ya, komitmen dari Sir Edmund Hillary yang membawa dirinya tepat 1 tahun kemudian, seorang manusia biasa yang terbatas dan bahkan pernah gagal dalam mendaki Gunung Everest, tetapi pada akhirnya menjadi orang pertama yang mencapai puncak dari Gunung Everest. Ya, komitmennya. Demikian pula sebenarnya komitmen kita untuk berjalan mengikut Kristus dapat membawa kita untuk mengalami kemajuan ataupun terobosan di dalam kehidupan kita. Apapun latar belakang kita, sebagai seorang profesi muda, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang ayah ataupun ibu di dalam kehidupan kita, kita bisa mengalami terobosan kalau saja kita tahu bagaimana berkomitmen kepada Kristus. Dan kita akan mendasarkan pembahasan kita pada Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57
sampai ayat yang ke-62. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57. Saya bacakan bagi setiap kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat yang ke-59, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Perhatikan kalimat Tuhan Yesus baik di ayat 60 maupun ayat yang ke-62. Agak kontradiktif dengan konteks kita hari ini di dalam pemikiran yang sewajarnya pada hari ini. Di dalam ayat yang ke-60 kata Tuhan Yesus, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 62. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Perkataan di dalam ayat 60 dan ayat yang ke-62 dari Lukas pasal yang ke-9 di atas merupakan jawaban tegas dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang diundang untuk mengikuti Dia. Kepada orang yang katanya ingin berjalan bersama Yesus. Tetapi pada akhirnya ketika undangan itu datang, mereka menggunakan berbagai alasan untuk tidak mengikuti Dia. Ada yang beralasan harus menguburkan orang yang mati. Ataupun harus kembali dan berpamitan terlebih dahulu kepada keluarga yang ada. Dan jawaban Tuhan Yesus sangat tegas. Dan itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak menganggap masalah keluarga itu penting. Ataupun melayat orang yang meninggal atau mengurus orang yang meninggal itu tidak penting. Bukan. Bukan dalam konteks itu Tuhan Yesus berkata. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui maksud hati daripada orang tersebut yang sebetulnya tidak mau untuk berkomitmen mengikut Yesus sepenuh hati. Dikarenakan mungkin ia takut kehilangan keluarga, teman-temannya, atau segala kesenangan yang ia anggap penting di dalam kehidupannya. Dan itu dia harus lepaskan ketika dia ingin mengikuti Yesus. Pernyataan yang keras dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Karena kita banyak kali mendengar pernyataan mau berjalan dengan Yesus, mau mengenal Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mempertanyakan ketika kita ingin berjalan bersama-sama Kristus, apakah kita mendasarkan perjalanan tersebut berdasarkan komitmen? Ya, pernyataan yang menarik dari Tuhan Yesus karena bertolak belakang dengan keadaan ataupun konteks zaman sekarang kalau bicara tentang mengikut. Ya, karena di mana untuk mendapatkan pengikut pada zaman sekarang atau mungkin dalam bahasa kita sehari-hari pelanggan, maka biasanya konteksnya bicara tentang kenyamanan. Ya, sang pengikut atau sang pelanggan harus diberi kenyamanan. Dan memang semua orang hari-hari ini sibuk untuk mengejar kenyamanan. Sehingga kalau ingin mendapatkan pengikut atau pelanggan, semuanya bicara tentang kita memberi kenyamanan kepada orang-orang tersebut. Contoh nih ibu bapak, jika kita buka restoran dan ingin mendapatkan pelanggan lebih banyak, dan apalagi kita ingin pelanggan tersebut betah dan bertahan di restoran kita,
bolak-balik untuk datang berkunjung ke restoran kita, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus sibuk untuk buat menu makanan yang cocok dengan selera pelanggan kita. Ataupun bahkan menata secara harga agar makanan yang kita sajikan sesuai dengan daya beli dari pelanggan kita. Dan bahkan menyediakan tempat yang nyaman dan ber-AC. Atau seorang influencer lewat Instagram atau lewat YouTube yang ada. Dan kita ingin mendapatkan follower yang lebih banyak di dalam channel kita. Biasanya apa yang harus kita lakukan? Kita harus sibuk untuk membuat konten siaran yang sesuai dan memuaskan ataupun menyenangkan followers kita. Bahkan seringkali orang terjebak tidak peduli apakah siarannya bermutu atau tidak. Mulai dari masalah bikin video dengan makan mie dengan kepedasan yang berbagai level, sampai bahkan ada yang membuat video bengong berjam-jam. Tetapi banyak juga yang senang nonton seperti itu. Ya, itu konsep hari-hari ini tentang menjadi pengikut atau menjadi pelanggan. Ya, kurang lebih pelanggan adalah raja. Pelanggan harus disenangkan. Nah, tanpa sadar kita membawa mentalitas yang sama ketika kita mengikut atau menjadi followers dari Yesus. Kita membawa mentalitas yang sama ketika kita mengikut ataupun berjalan dengan Tuhan Yesus dalam keseharian kita. Kira-kira kita bertanya, Tuhan, kalau saya jalan dengan Tuhan, Tuhan bisa beri apa ya sama saya ya? Tuhan bisa buka jalan, bisa dapat orderan lebih nggak ya kalau saya jalan dengan Tuhan ya? Kalau saya jalan dengan Tuhan, saya bisa dapat kesembuhan nggak ya? Kalau saya jalan dengan Tuhan, saya pokoknya bisa dapat kemudahan apa ya? Kurang lebih seringkali itu yang terjadi di dalam mentalitas ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi apakah itu sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? No, tentu jelas tidak. Di dalam ayat yang ke-62 tadi, katakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya Kristus justru meminta respon komitmen di dalam berjalan mengikuti dirinya. Jadi butuh komitmen di dalam proses untuk mengikut Kristus dalam keseharian kita. Rupanya ketika kita berjalan dengan Allah, yang artinya kita mengikuti Allah, Tuhan menginginkan kita mengikut Dia dengan komitmen. Bukan mengejar kenyamanan, bukan mengejar pertolongan Tuhan belaka, tetapi Tuhan menginginkan kita mengikuti Dia dengan komitmen. Apa yang dimaksud dengan komitmen? Komitmen adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Itu menurut versi KBBI. Tetapi kalau secara sederhana, saya boleh definisikan komitmen kita ketika mengikut Kristus, yaitu keputusan mengikuti setiap prinsip dan tindakan yang diajarkan oleh Kristus. Dan kita praktekkan di dalam setiap sisi kehidupan kita. Ya, kenapa kita perlu komitmen ketika kita mengikut Kristus? Yang pertama, komitmen akan memastikan kita untuk senantiasa berjalan dengan Kristus. Saya ulang, komitmen akan memastikan kita senantiasa berjalan dengan Kristus. Komitmen kita mengikut Kristus akan memastikan kita untuk bisa berjalan di berbagai keadaan dalam kehidupan ini. Karena kehidupan ini seperti sebuah jalan yang berkelok-kelok. Ke kiri, ke kanan, keadaan kadang-kala menanjak, kadang-kala menurun, keadaan jauh lebih baik, kadang-kala jauh lebih buruk. Nah, seringkali kita menyerah ketika keadaan menjadi lebih buruk. Nah, ini membuat kita akhirnya berhenti dan tanpa sadar kita menyerah dalam perjalanan kita mengikut Kristus. Komitmen justru akan mengingatkan kita kembali. Mau jalan lurus, belok kiri kanan, dalam kehidupan ini kita tetap mau mengikut Kristus. Sama seperti komitmen seorang atlet bulu tangkis untuk berlatih. Dia berlatih, dan bahkan bertanding.
Terkadang dia menang di tengah-tengah pertandingan tersebut. Atau bahkan justru kalah. Keadaan tidak selalu enak ataupun nyaman ketika dia mengalami proses perjalanan di dalam pelatihan tersebut. Tetapi komitmen dia yang membuat dia untuk tetap terus berjalan. Kadang-kala kecewa, kadang-kala ingin menyerah, kadang-kala menang, kadang-kala kalah. Tetapi komitmennya, aku harus jalan terus. Aku harus jalan terus. Aku seorang atlet, aku harus berjalan terus. Komitmen seorang mahasiswa sebagai contoh, untuk belajar setiap hari ataupun mengerjakan tugas kuliah. Seberapapun mudah ataupun sulitnya pelajaran yang dihadapi, tetapi dia harus berkomitmen kurang lebih 4 tahun lamanya untuk menjalani proses yang ada sehingga dia siap untuk menyandang gelar seorang sarjana. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kalau kita memutuskan untuk berjalan dengan Allah, komitmen kitalah yang akan mendorong kita untuk terus maju di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah masa yang mudah. Komitmen kita untuk menyambut anugerah Kristus dan mengikuti Dia akan memastikan kita untuk dibentuk serupa dengan Kristus. Bahkan lewat berbagai keadaan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita semua. Apapun usia kita, masih muda, pemuda, pemudi, yang sudah bekerja, seorang ayah ataupun seorang ibu. Ketika komitmen kita kepada Kristus ada, maka Tuhan bisa pakai berbagai situasi untuk membawa kita tetap terus maju. Entahkah kita sedang bergumul dalam hari-hari ini dengan masalah yang ada, atau justru di tengah-tengah kelimpahan ataupun kemudahan yang ada. Baik di tengah-tengah keterbatasan ataupun di tengah-tengah kelebihan yang ada, Tuhan bisa memakai semua keadaan tersebut untuk membentuk kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57. Katakan seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Tapi respon Yesus bukan senang, wah makin nambah followers nih. No, tapi Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kristus menegaskan resiko jika mereka mengikuti Dia. Karena rupanya motivasi sebagian orang pada saat itu untuk mengikuti Dia karena Dia baru saja melakukan mujizat. Ingat, Dia melakukan mujizat untuk menyembuhkan orang sakit. Dan Dia baru saja memberikan berkat yang luar biasa kepada banyak orang. Ingat juga, Dia baru saja memberi makan 5.000 orang. Nah, dan bahkan ada yang mungkin sedang berpikiran, siapa tahu nih kecipratan rezeki karena dekat dengan Mesias, pembebas Israel. Satu saat nanti kan kalau dia jadi raja, lumayan saya orang dekat, lumayan nih bisa jadi punya kuasa juga. Tetapi justru di dalam ayat yang ke-58 dia katakan, serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi anak manusia, maksudnya Yesus, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kembali bahwa mengikut Dia, Tuhan tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Sehingga perlu komitmen di dalam hidup kita untuk mengikut Yesus. Dan bukan mengikut hanya karena berkat-Nya. Komitmen untuk mengikut Yesus dan bukan berkat-Nya akan membawa kita untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa dan akan mengalami terobosan hidup di berbagai musim kehidupan yang ada sekalipun. Perubahan yang lebih baik itu yang akan kita alami ketika kita punya komitmen untuk mengikut Yesus sungguh-sungguh. Nah sebaliknya, kalau kita mengikut Kristus hanya karena demi mujizat, demi pertolongan belaka, demi kemudahan belaka, justru akan membawa stagnansi ataupun kemunduran
di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Karena kita mudah diombang-ambingkan oleh keadaan yang ada. Kalau keadaan lagi baik, dekat sama Tuhan. Tapi kalau keadaan lagi buruk, marah sama Tuhan. Diombang-ambingkan oleh keadaan. Tidak mampu melihat keadaan yang ada dengan cara pandang seperti yang Tuhan inginkan. Ya, penting sekali untuk mempunyai komitmen kepada Kristus yang akan memastikan kita untuk senantiasa berjalan bersama dengan Kristus apapun musim kehidupan yang saudara-saudari sedang alami. Tetapi bukan cuma itu, komitmen kepada Kristus akan membentuk diri kita. Komitmen kepada Kristus akan membentuk siapa kita. Ya, komitmen untuk mengikut Kristus ataupun berjalan dengan Kristus akan membuka jalan bagi diri kita untuk diproses lebih jauh dan dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dimulainya dari komitmen. Satu kali saya mengajak seorang pemuda untuk mengikuti program pemuridan. Kalau di dalam gereja kita dikenal dengan pemuridan dasar atau dasar kekristenan. Karena saya melihat dia baru saja mengambil keputusan untuk bertobat dan menerima Yesus. Tetapi ketika saya ngobrol dengan dia, dia memberikan respon yang cukup mengejutkan saya. Dia katakan, jangan dulu Pak, nanti saja kalau saya sudah baik dan siap, baru saya akan ikut untuk dimuridkan lewat dasar kekristenan tadi. Perkataan yang sepertinya baik, tetapi harus dikoreksi di dalam pola pikir kita. Kenapa? Karena pemuda ini rupanya berpikir berubah dulu menjadi lebih baik, baru dimuridkan. Seringkali kita mempunyai pemikiran yang sama juga. Berubah dulu, baru mengikut Yesus. Ini pemikiran yang terbalik, saudara-saudari. Sementara seharusnya pemikiran yang benar yaitu dimuridkan dan mengalami perubahan. Seharusnya itu yang menjadi pemikiran yang benar dan tepat untuk setiap kehidupan kita. Mengikut Yesus, komitmen untuk mengikut Yesus terlebih dahulu dan kemudian baru kita mengalami perubahan. Itulah pola pikir yang tepat, yang benar. Saudara-saudari, kalau anak kita nih masuk sekolah dasar. Nah, kira-kira anak tersebut dia sudah tahu dan menguasai pelajaran di sekolah dasar atau belum? Tentunya belum. Justru karena dia belum menguasai, maka itu menjadi alasan seorang pelajar bersekolah, berkomitmen untuk sekolah di sekolah dasar. Supaya dia akhirnya belajar dan menguasai hal tersebut. Dia mengambil komitmen terlebih dahulu untuk bersekolah di SD dan dengan tujuan untuk dibentuk menjadi seorang pelajar SD yang baik. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah mengambil komitmen terlebih dahulu. Sehingga lewat komitmen kita untuk mengikut Kristus, komitmen untuk berjalan dengan Kristus akan membentuk kehidupan kita. Ada banyak orang percaya ingin mengalami perubahan yang lebih baik. Ada banyak suami ingin mengalami perubahan yang jauh lebih baik. Ada banyak istri yang ingin menjadi seorang istri yang lebih baik. Ada banyak ibu yang ingin menjadi ibu yang lebih baik bagi anak-anaknya. Dan ada banyak pria ataupun wanita yang ingin mengalami perubahan hidup yang lebih maju dalam kehidupannya. Tetapi perubahan tidak akan terjadi tanpa komitmen. Ketakutan untuk mengambil komitmen akan mematahkan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Sementara komitmen justru akan membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tapi Pak, saya nggak mau komitmen. Nanti kalau melanggar gimana ya? Saudara-saudari, hanya karena kita pernah gagal, bukan berarti kita orang gagal. Camkan ini baik-baik. Ingat, Abraham, papa orang beriman, pernah salah langkah juga tuh. Mengawini orang yang salah. Daud, dikatakan a man after God's own heart. Tetapi pernah jatuh di dalam perzinahan. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi dia kembali memutuskan untuk mengikut Yesus.
di tengah-tengah kesalahan yang dia buat. Dan akhirnya Tuhan memulihkan kehidupannya. Sungguh luar biasa, komitmen yang membentuk kehidupan seseorang. Sehingga Amsal 24 ayat yang ke-16. Ini untuk setiap kita yang sering kali takut untuk membuat komitmen. Takut kalau kita gagal, takut salah, takut tidak bisa melakukan. Amsal 24 ayat yang ke-16 mengingatkan kepada kita seperti ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, karena saudara pernah gagal bukan berarti saudara dan saya adalah orang gagal. Tidak. Bahkan ketika kita mengambil komitmen, kita membuat pilihan untuk tidak berkomitmen. Saya takut, saya nggak mau komitmen, nanti saya nggak bisa pegang janji saya. Artinya sebenarnya kita sudah berkomitmen untuk hal yang salah. Ya, orang yang tidak berkomitmen, tetapi kemudian asal masuk dalam pernikahan, sebenarnya dia sudah berkomitmen untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Tanpa komitmen, orang tua ketika membesarkan anak, maka dia akan menghasilkan anak-anak yang terlantar. Tanpa komitmen dari seorang mahasiswa, ketika dia masuk dalam perkuliahan, maka dia sedang menyiapkan dirinya untuk menjadi seorang mahasiswa yang drop out. Tanpa komitmen untuk mengampuni sesama tanpa syarat, maka sebenarnya seorang Kristen sudah berkomitmen untuk hidup di dalam kepahitan. Ya, kita harus membuat komitmen untuk mengizinkan Tuhan memproses diri kita menjadi jauh lebih baik. Abraham Lincoln pernah berkata seperti ini. Commitment is what transform a promise into a reality. Komitmen adalah hal yang merubah janji menjadi sebuah kenyataan. Komitmen memastikan kita berjalan dengan Kristus senantiasa apapun keadaannya. Komitmen membawa kita untuk dibentuk dan bahkan membawa kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Tetapi bagian yang ketiga yaitu komitmen mempunyai konsekuensi kepada kekekalan. Jadi kita perlu memilih dengan bijaksana saudara-saudari. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-11 diingatkan kepada setiap kita. Dikatakan seperti ini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, diingatkan dari ayat tersebut bahwa dunia di sekitar kita akan terus-menerus merosot. Dari pergaulan, dari tata cara orang menjalankan usaha, dari cara orang menjalankan relasi, apapun yang kita sedang hadapi di sekitaran kita sedang merosot, tidak akan menjadi lebih baik. Sehingga kalau kita ikut arus, maka itu semua akan menyeret kita perlahan-lahan untuk ikut merosot. Kita tidak akan berakhir sebagai seorang ayah yang jauh lebih baik. Kita tidak akan berakhir sebagai seorang ibu yang lebih baik. Kita tidak akan berakhir dengan sebagai seorang mahasiswa ataupun seorang profesi muda yang jauh lebih baik. Sehingga kita harus buat pilihan. Kita harus buat komitmen. Kita tidak boleh cuek dengan perjalanan keluarga kita hari ini. Kita tidak boleh cuek dengan relasi yang sedang kita bangun dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh abai dengan cara kita menjalankan usaha, bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena diingatkan di situ bahwa ini semua menyangkut kekekalan. Semua ini adalah titipan Tuhan yang harusnya kita kelola. Tetapi dengan cara versi penanganan dari Tuhan. Dan satu saat kita akan pertanggungjawabkan semua ini. Keluarga, usaha, pelayanan. Satu saat kita akan pertanggungjawabkan ini semua di hadapan Tuhan. Sehingga satu undangan Kristus untuk kita mengikut Dia dan kita harusnya meresponi dengan satu komitmen. Ya, saya mau Tuhan. Ya, saya mau apapun keadaannya. Ya Tuhan,
Walaupun seringkali tidak masuk akal, walaupun seringkali sepertinya menyulitkan saya, tetapi saya mau taat dan saya mau berjalan. Karena saya percaya di tengah-tengah ketaatan ada pembelaan tangan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, komitmen yang berdampak sampai kepada kekekalan. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Satu kali seorang ketua kesan kelompok kecil yang ada di profesi muda datang kepada saya dan kemudian bertanya, "Kak, saya punya anggota kesan dan kemudian dia sedang mengembangkan usahanya dan dia sedang masuk di dalam tempat hypermarket secara nasional yang dia ingin menjadi salah satu suppliernya. Dan kemudian Kak, dia sudah mengikuti proses seleksi yang ada. Dari secara keuangan, dari gudang, stok barang, dia lolos dari semua seleksi demi seleksi. Nah masalahnya ketika seleksi tahap terakhir, dia berhadapan dengan pemimpin dari purchasing, bagian purchasing. Dan kemudian sang manajer tersebut berkata kepada dia, "Dek, kamu berani bayar berapa supaya barang kamu bisa masuk ke sini?" Dan kemudian anggota kesan saya ini Kak, berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Tetapi dia tahu dia harus mengambil keputusan untuk hal tersebut. Dan kemudian anggota kesan saya ini ngobrol dengan saya, apa yang harus dia lakukan. Ketua kesan ini minta nasihat saya. Dalam hati, waduh, kalau mau ngasih nasihat gimana nih Tuhan? Kalau kasih nasihat nyogok, wah kita akan mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau tidak nyogok, bagaimana dengan bisnis? Bagaimana dengan barang yang sudah ditimbun di gudang? Siapa yang akan bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa? Dan kemudian saya katakan kepada pemimpin kesan yang ada, saya katakan, anak ini sudah tahu apa yang harus dia lakukan? Kata pemimpin kesan, katakan, sebenarnya dia sudah tahu sih Kak, cuman butuh untuk diteguhkan saja. Saya sampaikan, lakukan sesuai dengan iman dia kepada Kristus. Kalau kita berjalan dengan Kristus, seringkali menghadapi kemustahilan, tetapi ada pembelaan daripada Kristus. Jangan hanya berpikir untuk keuntungan sesaat. Dan kemudian akhirnya anak ini mengambil keputusan, singkat cerita. 1 bulan kemudian, ketua kesan itu datang menghadap lagi kepada saya. Dan kemudian dia cerita, "Kak, luar biasa. Tuhan itu sungguh ajaib." Saya katakan, "Loh kenapa? Ajaib soal apa?" Dia katakan, "Anggota kesan saya itu Kak, dia pergi menghadap lagi manajer dari purchasing yang ada. Dan kemudian dia katakan, Pak, saya sudah pikirkan dan semua persyaratan sudah saya penuhi. Dari sisi permodalan, dari sisi gudang, dari sisi stok barang, saya sanggup. Tetapi saya tidak bisa memberikan komisi, apalagi sogokan kepada Bapak dalam konteks seperti yang Bapak minta. Jadi terserah keputusan Bapak." Respon dari sang manajer, dia diam dan kemudian dia katakan, "Loh, kamu nggak tahu? Maksudnya apa Pak?" Jawab manajer, "Purchase order kamu sudah saya keluarkan. Kamu tinggal berurusan dengan bagian teknis. Silakan, kamu bisa menjadi supplier di hypermarket kami." Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Tuhan ajaib. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Ya Ibu Bapak, berjalan bersama dengan Kristus perlu komitmen. Bukan cuma senang, bukan cuma ketika ada mujizat, tetapi ketika sepertinya mujizat itu tertahan di tengah-tengah masa sulit sekalipun, apakah kita tetap membangun komitmen kita? Karena mudah bagi Kristus untuk melakukan mujizat, tetapi yang lebih penting daripada semuanya itu, yaitu Kristus ingin membentuk kita sebagai seorang pria, sebagai seorang wanita yang diurapi oleh Allah, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang profesi muda yang berjalan bersama-sama dengan Kristus, yang dimuridkan
dan dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Pertanyaan saya hari ini, sudahkah saudara dan saudari mengambil keputusan untuk mengikut Kristus dengan segenap hati, saudara-saudari? Sudahkah Anda mengambil keputusan, kalaupun engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudahkah engkau mengambil keputusan untuk dimuridkan? Karena tadi, untuk mengalami perubahan, tidak nunggu baik terlebih dahulu. Jangan dibolak-balikan kebenarannya. Justru komitmen yang mengizinkan kita untuk dibentuk dan menjadi orang yang jauh lebih baik. Sudahkah kita mengambil keputusan sebagai seorang ayah, saya mau jadi pria yang lebih baik? Bukankah di gereja kita punya pelayanan VMM di mana kita bisa dimuridkan dan bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai seorang ayah? Jangan hanya berharap, tetapi tanpa komitmen. Kalau kita ingin menjadi ibu yang lebih baik, seorang istri yang jauh lebih baik, bukankah gereja kita punya pelayanan Shine yang bisa memperlengkapi saudara-saudari untuk bisa menjadi seorang wanita yang jauh lebih baik? Ya, komitmen yang akan membawa kita untuk bergerak maju dan meresponi anugerah Tuhan dan mengizinkan Tuhan membentuk kehidupan kita lebih baik. Saudara-saudari, pastikan 2021 ini mau keadaan baik ataupun buruk, maju ataupun sepertinya kelihatannya mundur, tetapi pastikan komitmen kita untuk mengikut Kristus sungguh-sungguh dan lihat Tuhan melakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Tuhan tetap bekerja dan terus bekerja dan anugerahnya selalu tersedia buat setiap kita yang mau meresponi anugerah Tuhan. Kalau engkau itu orangnya, apapun keadaanmu hari ini, Tuhan mau bekerja. Apapun keadaanmu hari ini, di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah stagnansi, rasanya mandek, rasanya tidak maju, ada anugerah Tuhan untuk menolong engkau untuk mengalami terobosan. Rendahkan hati, taruh tangan kananmu di dadamu hari ini, dan izinkan saya berdoa untuk setiap saudara-saudari. Bapa yang di sorga, saat ini kami mengucap syukur. Hari ini engkau menantang kami untuk mengambil langkah iman, mengambil komitmen untuk maju, mengambil komitmen untuk mengikut Kristus dengan sepenuh hati kami, untuk mengikut Kristus di dalam berbagai sisi kehidupan kami. Karena ada perkara yang baik, ada perkara yang ajaib, ada hal yang jauh lebih baik bahkan daripada apa yang sanggup kami pikirkan, yang Tuhan siapkan untuk setiap kami. Apapun latar belakang kami, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Dan oleh karena itu hari ini kami katakan kami komit Tuhan, kami berkomitmen mengikut Tuhan segenap hidup kami. Dan mari Roh Kudus, engkau memeteraikan janji Allah. Mari Roh Kudus tuntun kami di dalam pembaharuan. Hari ini hamba mau berdoa untuk keluarga yang hampir hancur. Aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus, pulih. Hari ini aku berkata hati yang sedemikian pahit, yang sedemikian keras, Tuhan lunakkan, Tuhan gemburkan kembali. Ada kasih yang diperbaharui. Ada pertolongan Allah untuk setiap usaha yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan mampukan untuk mengambil keputusan sehingga usahamu boleh mengalami terobosan, mengalami keselamatan, penyelamatan yang datangnya daripada Allah. Tuhan menolong kehidupan studimu dan pekerjaanmu. Tuhan mengangkat engkau kembali seperti rencana Allah yang sempurna. Hari ini kami menyerahkan setiap komitmen kami. Roh Kudus, tolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang tak berkenan.
Bapak Ibu yang terkasih, sebentar sebelum doa berkat, mari kita tundukkan kepala mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Biarlah menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami untuk semakin melekat kepadamu, semakin mengasihimu, dan semakin memuliakan namamu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kekasih jiwa Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Biarlah berkat besar dari Allah Bapa dengan cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan engkau hidup di dalam seluruh penggenapan janji dan kebenaran firman-Nya. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus yang terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Guru yang terkutuk.